Oh, musim koalisi. Ya, dari koalisi ini muncul, tenggelam, muncul koalisi baru lagi, tenggelam lagi. Jadi putar sana, putar sini, putar sini. Makanya Bambang Setio bilang ini demokrasi kita salah jalan ini. Gitu. Yang berkembang demokrasi transaksional. Menurut Bambang Setio. Yang penting beliau berkibar. Gak apa-apa, Prof, yang enak jujur gitu daripada rakyat dibodohin. Oh gitu. Jadi sekarang saya tahu bahwa harga partai itu 1 triliun kan gitu. Mau Prof beli, Prof? Ya, jadi saya ingin cerita begini, Bib. Ini ada yang berbahaya ini. Kok serem, kan ada pilkada bahaya aja. Artinya begini, pimpinan kepala daerah itu kan diganti. Dan mereka yang diganti itu habis waktu dibuat PLT. PLT ini kelakuannya macam-macam juga. Ada yang menghapus, menghilangkan jejak. Tapi ada rekam jejak yang tidak bisa hilang, yaitu Anies Baswedan diganti sama PLT. Dicoba menghilangkan jejak. Jejak digitalnya itu dunia merekam kok, bagaimana menghilang? Itu satu. Nah yang kedua, pilkada ini akan mulai bertarung, Bib. Dulu kan ada kisah-kisah juga waktu di pilkada ini, ya. Jadi ada pilkada, ada calon independen, ada calon partai, ya. Kemudian dari kedua calon ini nggak ketemu lawannya. Kalau nggak ketemu lawan, istilahnya lawannya kotak kosong begitu, Bib. Gitu. Pernah dengar itu? Pernah. Coba, Bib. Cerita di mana itu? Gitu. Nah, yang ditakutkan itu sekarang begini, Bib. Tadi kan koalisi. Udah banyak yang muter terus. Jangan-jangan mereka sengaja muter terus. Udah puting, tidur dua-duanya. Jadi tinggal satu pasang koalisi perubahan. Gitu. Lawan nggak ada. Kok bisa Prof punya pemikiran seperti itu, Prof? Apa iya sih? Ini ada bulus lewat. Kalau dibangun dengan akal, dikombinasi namanya akal bulus. Gitu. Bisa. Ini yang kita nggak habis pikir, Prof, ya. Jadi pilpres ini, elit-elit politik ini menjelang 2024 ini banyak yang aneh-aneh. Macam ada tanda kutip semacam power syndrome, Prof, ya. Power syndrome. Iya. Bisa nggak gitu? Ya, singgung-singgung dikit lah. Iya, karena kalau sekarang rezim masih berkuasa kok belum power syndrome, ingin lebih berkuasa lagi, didukung oleh koalisi Indonesia Maju. Kita akan meneruskan apa yang telah dibuat oleh rezim sekarang. Itu loh statementnya. Iya, satu sisi betul, tapi sisi lainnya juga kan gerbong koalisi perubahan kan makin berlayar. Kibarnya kan sudah kita kemarin kan sudah di atas gunung. Yang bilang berkibar itu kan cuma polling yang ada di Google, polling internal koalisi perubahan. Cuma kita menyesalkan perilaku politisi ini kenapa kok tidak bagus ya? Semuanya tuh. Iya karena begini, Bib, ya. Yang dia santap hari-hari ini sebagian kan sumbangan pemikiran dan sumbang logistik dari oligarki barangkali. Sehingga banyak hasil rampasan dari kekayaan Indonesia. Menyantap hal-hal yang tidak diridhoi. Karena tidak diridhoi, muncullah perilaku-perilaku yang tidak baik. Ya, padahal mereka tingkat kecerdasan tinggi, pendidikan tinggi, tinggi. Gitu. Nah, kita lihatlah nanti ini. Bagaimana kesudahannya ini kan jadi memang Prof, patut kita curigai, Prof, ya, patut kita curigai ada agenda tersembunyi, Prof, nih kayak pada pemilu kalah lebih baik jangan pemilu. Ini kira-kira aja kurang lebih nih. Nah, jadi apa masih mau rakyat disiasati begitu? Wong pengen perubahan kok. Nah, disitulah ujiannya, Prof. Ujian ya. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Baik. Alhamdulillah. Sehat-sehat ya.
Alhamdulillah, Bib. Alhamdulillah. Ini Semakin kan semangat ini. ya makin semangat, Masya Allah. ya semangat seperti tampilannya, ya enggak? Para milenial sekarang, tokoh muda, ya ada style baju putih, Bib. Oh gitu. Baju Ya. putih keluar, Oh. tangan digulung, itu Kick Andy. Oh gitu. Kita lihat juga Yusril pakai. Oh. Pak Joko Widodo juga, Oh Bib. gitu. Jadi saya juga pakai. Oh gitu. Karena akan bicarakan mereka ini. Oh gitu. Ya, Pantesan. Habib juga putih, cuma dipotong ini tangannya. Lain. Kita lagi mau jadi milenial nih, Prof. Oh, milenial. Iya deh, kita bicaralah ini milenial, demografi, pemilu, pileg, pilpres. Oh. Sekarang makin rame, Bib. Makin ramai. Karena apa? PLT dalam kerangka pilkada, ini mulai nih. Pasang kaki, pasang kuda, pasang ini. Oh gitu. Dan mulai, ya enggak, tempat-tempat, ya, itu mulai akan ramai dikunjungi itu. Tempat minta wangsit. Oh gitu ya. Ya, ke Gunung Kidul, ke Pelabuhan Ratu, ke macam-macam lah. Iya. Ini lagi musim, Prof. Akan musim dan Enggak, makin musim Sekarang banyak. lagi musim nih. Tahu Oh, musim gitu. apa? Nggak tahu, Prof. Musimnya sekarang begini, Bib. Musim yang rame itu sekarang adalah tinggal meninggalkan, bohong membohongi, putar sana putar sini, bikin masyarakat bingung. Ya, Nah itu nama saya bilang tuh ada proyek namanya. oh, ada proyek jadinya. Jadi namanya lagi rame-ramenya nih. Oh, Lagi rame-ramenya. musim koalisi. Oh, musim koalisi. Ya, ada di koalisi ini muncul, tenggelam, muncul koalisi baru lagi, tenggelam lagi, Jadi muncul lagi. putar sana, putar sini, putar sini. Makanya Bambang Setio bilang ini demokrasi kita salah jalan ini. Oh, Yang gitu. berkembang demokrasi transaksional. Oh, Menurut Bambang Setio. hmm. Makin hebat aja ini. Oh gitu. Ya, IMPO dia, Bib. Cukup 1 triliun punya partai. Nah, iya, inilah ada aja statement. Ada. Yang penting beliau Gak berkibar. apa-apa, Bro. Enak jujur gitu daripada rakyat dibodohin. Oh, gitu. Lebih Jadi sekarang saya tahu bahwa harga partai itu 1 triliun kan gitu. Mau Bro beli, Bro? Ya, jadi saya ingin cerita begini, Bib. Ini ada yang berbahaya ini. Waduh serem, Bro. Kan ada pilkada. Jangan bahaya aja. Oh, ya, artinya begini, pimpinan kepala daerah itu kan diganti. Dan mereka yang diganti itu habis waktu dibuat PLT. PLT ini kelakuannya macam-macam juga. Ada yang menghilangkan jejak. Tapi ada rekam jejak yang tidak bisa hilang, yaitu Anies Baswedan diganti sama PLT. Dicoba menghilangkan jejak. Jejak digitalnya itu dunia merekam kok, bagaimana menghilang? Itu satu. Nah, yang kedua, pilkada ini akan mulai bertarung, Bib. Dulu kan ada kisah-kisah juga waktu di pilkada ini, ya. Jadi ada pilkada, ada calon independen, ada calon partai, ya. Kemudian dari kedua calon ini nggak ketemu lawannya. Kalau nggak ketemu lawan, istilahnya lawannya kotak kosong begitu, Bib. Gitu. Pernah dengar itu? Pernah. Nah, coba, Bib. Cerita di mana itu? Gitu. Yang pernah kotak kosong itu. Memang bangsa lucu, Prof ya. Lucu-lucu Indonesia. Masa ini. kotak direbutin. Nah, yang ditakutkan itu sekarang begini, Bib. Tadi kan koalisi. Udah banyak yang muter terus. Jangan-jangan mereka sengaja muter terus. Udah puting, tidur dua-duanya. Jadi tinggal satu pasang koalisi perubahan. Gitu. Lawan nggak ada. Kok bisa Prof punya pemikiran seperti itu, Prof? Apa iya sih? Ini ada bulus lewat. Kalau dibangun dengan akal, dikombinasi namanya akal bulus. Gitu. Bisa. Lewat lebak bulus. Lewat lebak bulus. jadi seandainya, jangan-jangan ini nih, mereka lagi main akal bulus. Tak umpet melalui akal bulus, sehingga akhirnya tidak muncul pasangan. Gitu. Tadinya kan pokoknya 2 saja. Muncul 3, berkembang 4, terus koalisi kan begitu toh. Nah, yang tumbuh berkembang nih, ya enggak, pengusung 3, masuk umat jadi pendukung 4, masuk Masumi 5 sudah pendukung, ya enggak, tambah rakyat di mana-mana. FP3, FP2.
Mana P2 deklarasi Iya, lagi itu. iya, kemudian pati-pati, kolonel ke bawah, semua jalan. Jadi ini rakyat, Ya. jadi rakyat berhadapan dengan koalisi mereka yang duduk di pemerintah, muter-muter ini, muter-muter. Gimana caranya supaya apa kira-kira? Pusing. Oh gitu. Udah pusing, kolab. Udah kolab nggak bisa bangun. Jadi tidak ada pasangan lagi. Jadi koalisi perubahan. Siapa yang kolab nih, Prof? Ya koalisi yang terakhir ini kan ada koalisi Indonesia Maju. PDIP belum punya koalisi. Nah, namun dengan kasus Caimin hadir kemarin ini, ya dalam pertemuan. Dia hadir pertemuan, langsung namanya ganti. Dia kaget. Oh, nggak ada informasi, tahu dapat info kaget dari mana? Itu dia terkaget. Ini A1 nggak berita kagetnya? A1 lah, berita TV, Prof. Berita TV masa nggak A1. Jadi dia terkaget-kaget. Dia tiba-tiba menghadiri undangan, tahu-tahu ada semacam rapat kecil, Prabowo menentukan sikap bahwa jadi koalisi ini koalisi Indonesia Maju. Nah, Caimin langsung komentar, berarti koalisi itu ya sampai detik ini ya, mereka masih berasa itu belum dibubarkan koalisi sebelumnya. Gitu. Koalisi itu belum dibubarkan, muncul koalisi baru, makanya saya bilang jadi ada proyek koalisi. Jadi ini karena ada kementerian kreatif ini, Bi. Oh gitu. Nah, jadi kreatif, ya. Saking kreatifnya, koalisi udah berapa nih? Udah 5 ya. Oh iya, betul. Kan saya juga ada koalisi tersendera, koalisi status quo, koalisi Indonesia Maju sekarang, KIP juga ada, kemudian koalisi partai pemerintah yang status quo tadi. Nah, cuma jadi sedih nggak ini? Kecewa saya nggak bukan Caimin? sedih, cuma prihatin aja, Prof. Nah, terus bagaimana dengan strukturalnya? Bicara nggak strukturalnya? Ini yang kita nggak habis pikir, Prof, ya. Jadi Pilpres ini, elit-elit politik ini, apa namanya, menjelang 2024 ini banyak yang aneh-aneh. Macam ada tanda kutip, apa namanya, apa sih, semacam, apa sih, power syndrome, Prof, ya. Post-power syndrome? Iya. Bisa nggak gitu? Ya, singgung-singgung dikit lah. Iya, karena Wong kalau sekarang rezim masih berkuasa kok belum post-power syndrome, ingin lebih berkuasa lagi, didukung oleh koalisi Indonesia Maju. Tapi kita akan meneruskan apa yang telah dibuat oleh rezim sekarang. Itu loh statementnya. Iya, satu sisi betul, tapi sisi lainnya juga kan gerbong koalisi perubahan kan makin berlayar. Kibarnya kan sudah kita kemarin kan sudah di atas gunung. Yang bilang berkibar itu kan cuma polling yang ada di Google, polling internal koalisi perubahan. Tapi kalau yang survei-survei yang banyak ini, yang mereka itu alumni dari Australia, tokoh ini, apa ini, semua ya enggak, termasuk Kompas, Anies nomor 3 terus nggak bikin. Apa-apa, Bro, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kalau yang namanya mau di nomor berapa kan tuh nggak penting. Nggak penting. Karena rakyat sudah cerdas. Ya, jadi anak kecil aja sekarang udah bisa baca peta, udah ngerti politik. Mungkin Bro masih ingat waktu itu kan, ada seorang bupati nanya dengan mahasiswa siapa presiden ke depan, ingat Bro? Oh iya, Banyumas itu. Iya, tiga-tiganya jawab pilih Anies katanya. Iya, realita. Ini kan jadi sudah tidak bisa lagi elit politik mau bermain. Kemarin Jawa Tengah itu P3 grassroots-nya dukung Anies. Iya. Terus gimana? Makanya nggak bisa lagi bermain. Cuma kita menyesalkan perilaku politisi ini kenapa kok tidak bagus ya? Apa namanya itu? Semuanya tuh. Iya, karena begini, Bib, ya. Yang dia santap hari-hari, ini sebagian kan sumbangan pemikiran dan sumbang logistik dari oligarki barangkali. Sehingga banyak hasil rampasan dari kekayaan Indonesia. Nah, kecewa rakyat Indonesia. Jadi mereka menyantap hal-hal yang tidak diridhoi. Karena tidak diridhoi, muncullah perilaku-perilaku yang tidak baik. Ya, padahal mereka tingkat kecerdasan tinggi, pendidikan tinggi, apa tinggi, gitu. Nah, jadi, kita lihatlah nanti ini bagaimana kesudahannya. Ini kan berapa Oktober nih pendaftaran pertengahan Oktober pendaftaran calon
Presiden wakil presiden. presiden. Ya, kalau DCS sudah keluar. Oh, sudah ya. Nah, sekarang Ya. sedang dimonitor nih. Hmm. Berapa susupan yang banyak. Nah, gitu. Iya, 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 iya. Jadi gitu, Bib. Jadi kalau seandainya terjadi nanti koalisi perubahan berhadapan dengan kotak kosong, wah, ini luar biasa ini. Apa bisa, Prof? Nggak bisa kalau pilpres dalam kotak kosong. Belum ada contoh ya. Belum ada. Kalau pilkada sudah. Kalau pilkada sih oke. Tapi kalau Mungkin dibuat model baru. Kan kreatif. Nanti dirubah lagi. Ya, tapi barangkali begini. Ini bakal muncul impeach, kan sudah muncul usulan-usulan. Kemudian juga tentang bisa saja mosi Saya tidak pesimis, percaya. Prof. Pesimis ya. Yang penting usahe kata orang Betawi. Enggak, kalau kemarin sempat semangat sedikit ya, karena waktu itu ada dari Buruh. ya dari katakan dari elit-elit apa namanya di parlemen itu ada semacam buka-buka borok ya. Nah itu tapi sudah dikubur lagi, baru mau dibuka. Wah ini baunya menyengat kemana-mana nih, buru-buru ditutup lagi. Nah sekarang undang Iwan Fals. Lagunya diperkuat, bongkar gitu kan? Itu nanti biar bagian mereka, Prof. Seniman itu. Oh, seniman ya. Kita bagian bisik-bisik aja. Bagian bisik-bisik. Nyanyi-nyanyi udah banyak tuh saya lihat tuh ada di medsos macam-macam. Lagu Anies, wow bagus gitu, Prof. Wah, luar biasa. Tapi yang saya khawatir, Bib, kalau orang gila, ya enggak, nyanyi rame-rame. Karena orang gila ini sama orang sakit yang ditusukin, itu suaranya besar juga, Bib. Kan orang gila gak boleh milih, Prof. Oh, kemarin milih, Bib. Oh ya? Iya. Ya pura-pura nih, Bib. Bertakura-kura dalam perahu. Bagaimana orang gila boleh milih? Rumus dari mana? Ya tanyalah sama Ebit GAD pada rumput yang bergoyang, kelakuan rezim. Urusannya rumput lagi nih. Ya, aduh. Jadi memang Prof patut kita curigai, Prof. Ya, patut kita curigai ada agenda tersembunyi, Prof. Nih, kayaknya ya kalau kita coba meneropong ya. Semacam ya ini teropong Galileo ini. Itu dia. Jadi daripada pemilu kalah, lebih baik jangan pemilu. Ini kira-kira aja kurang lebih nih. Nah, jadi kotak kosong tadi ujung-ujungnya adalah diundur pemilu lagi. Karena yang pasangan cuma satu doang, sehingga tidak memenuhi syarat gitu loh. Coba lagi. Ini salah satu siasat yang apa namanya yang apa masih mau rakyat disiasati begitu? Wong pengen perubahan kok. Nah, disitulah ujiannya, Prof. Ujian ya. Ujian buat elit politik. Kalau saya kira sih sudah nggak mungkin. Nah, ada tanda kutip people power, boleh nggak? Ya, sangat sudah kasat mata. Banyak sekali orang-orang yang betul-betul peduli kepada bangsa dan negara ini, seperti Pak Sunarko kemarin bilang, kami tidak rela. Orang tua saya juga tidak rela kalau bangsa ini hancur. Pak Jenderal Sunarko. Iya. Keras dia ya. Iya, di forum itu dibilang, kami tidak rela bangsa ini hancur. Orang tua saya juga tidak rela. Itu situ Pak ada. Dan kita tahu ya beliau kan juga dulu oleh rezim ditahan. Ya. Saya pertama nengok ke sana itu nggak boleh lagi nengok diguntur. Ya. Tapi cuma 1 hari katanya. Ya, tapi ya luar biasa lah beliau itu ya. Iya, karena yang apa namanya peduli terhadap bangsa dengan situasi terkini ini banyak sekali, Prof. Ini dahsyat luar biasa. Banyak ya, pensiunan pati ratusan. Iya, makasih. Kolonel ke bawah banyak. Gak bisa lagi nih apa namanya rezim ini bermain api, udah nggak bisa. Jadi kalau kira-kira membaranya itu sudah seperti di kejadian kebakaran di Hawaii barangkali. Ya, jadi atau kalau kebakaran yang di Kanada. Ya, tapi dia juga takut, Prof. Apa? Takut turun azab Allah. Kalau sudah pemimpin yang tidak amanah, terus rakyat dipermainkan terus dari satu wacana ke wacana lain. Tapi pembisiknya barangkali nggak percaya sama Allah ini. Kan sudah muncul yang gaya baru. Ya. Kalau dulu gaya baru tuh ada kereta api gaya baru. Ya enggak? Ekspres. Ya. Nah, ini yang merah gaya baru, ini pembisik ini. Makanya itu tadi. Yang menyeret Bung Karno ke arah yang nggak pas dulu. Prof tahu nggak, Prof? Nah, sampai detik ini Allah masih lindungi kita daripada bencana.
Ya, karena masih banyak yang berdoa. Masih banyak berdoa, Ya. masih banyak ulama-ulama, masih Betul. banyak santri-santri. Cuma pada saatnya kalau sudah marah, ulama pun jadi korban, tapi syahid dia. Nah, beda. Ya, seperti kasus, ya enggak, banyak itu. Kebakaran, tsunami, apa. Jadi, ya itulah kita harapkan rezim nyadar, upaya-upaya jalan, ya. Nah, sekarang sudah enggak kedengaran lagi MK sedang utak-atik umur. Masih. Masih sidang belum selesai, belum putus. Ya. Berani Usman. Waduh, itu yang MK. masih itu menjadi pertanyaan yang masih kita tunggu. Jadi saya lagi usul begini, Bir. Orange itu dibuat kayak celana monyet. Itu yang kita pakaikan kepada mereka nanti, tapi tidak boleh fisik. Kalau saya lebih cenderung bukan itu, Prof. Apa, di baju belangkan? Ya bukan. Jadi namanya pencegahan korupsi itu, KKN itu kan dicegah. Preventif gitu? Iya. Ya kalau preventif kan sudah ada. Good governance. Wah, kan Iya, namanya doang. Kemudian Tarpatnas sudah. Iya. Waskat sudah. Nah, itu yang harus Ya, dirubah. jadi pengawasan melekat Tarpatnas. Wah, Nah, macam-macam. disitulah penanan perubahan, Prof. Tapi yang ngajar di depan itu yang korup dulu. Iya, makanya perlu perubahan ini, perubahan Iya. yang sangat luar biasa. Banyak sekali yang harus dirubah. Ya lah, Bib, ya. Jadi Gitu. banyak, tidak hanya itu, Bib. Karena kalau pendidikan daripada Ki Hajar Dewantara mencakup Indonesia mental dan moral. Iya. Kalau Budi Utomo hanya Jawa Madura. Iya. Dan mereka kolaborasi. Iya. Kalau Ki Hajar Dewantara tidak. Ini kita bahas dalam dunia pendidikan nanti. Betul, betul. Jadi kalau ini sudahlah, ini saking kreatifnya dalam era demokrasi sekarang, transaksionalnya kreatif, ya enggak, aliansi-aliansi atau koalisi-koalisi juga kreatif, sehingga pada akhirnya ya tetap 3 atau ya kotak kosong. Jadi kegamangan, Prof, ini kegamangan politik yang begitu menakutkan, sehingga segala macam cara ditempuh, dirubah, coba begini gitu loh. Itu yang saya lihat. Ya, tapi asal jangan saja yang tidak ahli melakukan sesuatu, ya. Jadi ada kreativitas di dalam seni. Jadi pohon yang rindung besar itu ditebang, itu dibuat menjadi hiasan. Bagus, gitu. Nah, seorang mau coba-coba, potong sana nggak cantik, potong sini nggak cantik, karena konsep desainnya itu tidak utuh dan bagus. Sehingga akhirnya hancur tuh pohon yang bagus tadi. Nggak jadi dia jadi barang antik. Tapi kalau yang memang dia memiliki keahlian untuk itu, dilihat pohon, dilihat dicerna, kembangkan pemikiran, muncul gagasan, dibuat programnya, dia kerjakan. Jadilah dia sesuatu barang yang berharga. Prof, tahu nggak, Prof? Ya. Itu kalau di Palembang, Prof, saya masih ingat tuh. Namanya itu istilahnya apa? Tikus dandani labu. Tikus dandani labu. Oh gitu. Kebayang nggak, Prof? Ya. Jadi nggak jadi-jadi. Nggak jadi-jadi ya? Iya. Tikus dandani labu. Gimana coba? Ya, jadi memang sekarang ini banyak tikus-tikus juga sih. Apalagi tikus pasar, gede-gede lagi ya. Jadi kalau ingat tikus ini, saya ingat film Rambo. Gitu. Rambo. Iya. Bintangnya itu kan luar biasa. Kalau gitu. Prof ingat Rambo, saya ingat Faisal Assegaf. Oh, Faisal Assegaf. Oh, lebih tajam lagi itu dia bilang. Ini nanti ada sini. Jokowi bilang, wah ini tikus-tikus ini ya, semuanya saya gak dukung. Ya. Sekarang mereka rebutan ya, minta dukung sana sini. Oh, jadi Faisal Assegaf ngomong gitu. Tikus 1, tikus 2, duluan saya gak dukung. Gitu. Wah, saya sebut lagi juga. Oh, bahasa seperti itu apa benar Allah alam yang ada di medsos ya? Iya. Betul nggak? Iya. Mungkin Prof pernah lihat. Gitu. Jadi ya ini yang minta dukungan ini kan berebut kayak apa tahu? Ya sampai keluarlah istilah-istilah yang tidak patut ya sebetulnya ya kalau kita lihat ya. Cuma begini, Bib, yang di struktural kekuasaannya masih keras, Bib.
Itu ada yang dari P3 itu dicopot itu, yang Medan kalau nggak salah itu. Oh. Calegnya dibatalkan. Iya, iya, iya. Waduh. Ya. Ya lagi ini lagi unjuk gigi, Prof. Yang punya kekuasaan tuh Sedang. Mumpung tinta masih banyak, iya. tangan masih goyang, Iya. tapi kalau sudah mulai nanti di sidang, begini tangannya. Allahu Akbar. Semoga lah Indonesia ya dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang munafik ya dipinggirkan, yang lurus juga ini perubahan jalan. Ya enggak? Jadi sustainable development program harus jalan. Iya, saya melihat antara Gerindra dan PKB ini apa namanya, ya episodenya panjang ya. Ya, sampai hari ini nggak selesai. Ya, selesainya kan sudah ada koalisi Indonesia Maju, Caimin belum. Walaupun sudah ada maju, dibilang belum, karena belum dibubarin itu. Dia masih nuntut. Orang dari PKB masih tetap bersikeras, ada agreement awal. Jadi, ini yang jadi Caimin nggak mau dicerai gitu? Kelihatannya begitu. Ya kalau nggak mau dicerai, dia bisa melakukan apa istilahnya itu dalam perkawinan itu? Nuntut dong kalau begitu. Kelihatannya gitu, Bro. Ya. Jadi dia bilang setelah pertemuan itu, ya saya akan laporkan kepada partai. Ya, karena saya baru tahu dadak. Hari ini koalisi yang sebelumnya juga belum dibubarkan, tiba-tiba muncul koalisi Indonesia Maju, ya dia kalau lihat apa namanya bahasa tubuhnya ya kecewa ya. Tapi mudah-mudahan bukan sandiwara. Oh. Gimana, Bob? Sandiwara. Iya. Ini sekarang banyak sandiwara, banyak hipnotis, banyak zombie. Ya enggak? Banyak yang muncul macam-macam sekarang. Gitu ya. Saya khawatir sandiwara, Prof. Dan kemudian yang melanggar konstitusi juga banyak. Masa ada wali kota nempel-nempelin pencalonan? Luar biasa beraninya mereka. Bukan luar biasa berani, Prof. Uji coba. Oh, uji coba. Iya, dia mau ngetes nih Bawaslu nih masih punya peranan atau tidak gitu loh. Tapi sampai hari ini adem-adem saja kayaknya, Prof. Ya karena Bawaslu-nya kan cuma diberi KPU cuma ditegur keras. Enak, tapi nggak diapa-apain. Ya dan lagi juga bagaimana dia mau bergerak? Dia mantan ketua Banser Jawa Tengah. Iya. Aduh, Masya Allah. Ya, begitulah. Jadi kembali ke peta politik terkini, Prof ya. Iya. Kira-kira apa nih, Prof? Mungkin semacam terobosan-terobosan baru. Ya, kalau tadi muter kayak apa tadi itu nggak tuntas-tuntas ya. Iya. Kemana nih kira-kira ujungnya, Prof? Ya kira-kira. Saya bingung jujur, Prof. Saya masih bingung hari ini. Ya kalau saya sementara ya koalisi Indonesia Maju berkembang, tinggal PDIP. Ya mau enggak mau ya PDIP dan Caimin tuh berdamai-damai duduk bersama dengan P3. Udah sebelumnya. Udah macam-macam sudah bikin tim kecil tiba-tiba masuk ke Gerindra. Sekarang balik lagi. Gerindra ngumumkan. Jadi ini saya bilang itu tarik-menariknya. Ya soalnya mau aja sih dimainin, kan sudah kita usul. Koalisi tersandera itu bangun koalisi sendiri, tentukan capres cawapres kan lawan. Nggak berani ya. Kan apa kata Rizal Ramli, hidungnya sudah dipasangin tali begini, kemana tarik kan mau aja, repot coba. Mau ini mau dibetot gitu. Saya nggak kira. Tapi ya begini, dia tidak belajar tentang ada dunia di TV itu, kehidupan binatang, harimau sehebat-hebatnya, tapi dikeroyok oleh beruk, kabur itu. Iya. Jadi kalau rame-rame mereka ini gitu kan, lawan itu, mikir juga. Oh gitu ya. Ya cuma kembali lagi keprihatinan kita lihat elit politik saat ini ya. Semakin hari semakin miris rasanya, Prof. Iya itu kalau saya sih begini. Integritas yang perlu saya pertanyakan. Kita tidak boleh nyalahkan orang di luar sana. Kita harus nunjuk pada diri kita. Berarti kita masih kurang baik dan kurang bagus.
dalam membentuk kader, membina kader, mengingatkan sekeliling, hidup dengan jalan yang bagus. Nah, karena itu banyak yang tersandera. Kalau mereka tidak tersandera, selesai masalah. Tapi itulah ujian yang diberikan Kalau oleh saya Allah. bilang sih bukan karena tersandra aja, tidak pede, tidak percaya diri. Sudah tersandra tidak percaya diri, mesti kan percaya diri kan. Kalau percaya diri oke, hukum tegakkan nggak apa-apa, kenapa mesti takut? Kan gitu kan? Mestinya. Iya. Silahkan hukum saya berapa. Ya karena kan gerbongnya kan besar, Prof. Iya. Kalau dia sudah itu kan luar biasa gerbongnya kan, berikan contoh terbaik buat generasi ke depan gitu loh. Masa politik dibikin seperti ini sih? Ya. Ya kan, Prof? Ya, Kalau politik seperti ini tuh kan presiden buruk buat ke depan ini. Jadi anak generasi muda tuh lihat. Nah, makanya sekarang nih muncul gagasan, Prof. Jadi kampus itu dibuat semacam apa namanya pendidikan politik tingkat tinggi. Wah, senang saya, Prof. Ya, calon presiden dipanggil, di situ, ini keren, Prof. Jadi satu sisi kita prihatin dengan elit politik, sisi lainnya generasi muda, BEM, UI, BEM semua sini nih sudah menjelaskan semacam apa namanya debat ya, debat politik, pencerahan politik, capres yang akan bersanding itu di situ diuji ya kemampuan dia punya apa namanya wawasannya. Jadi begini yang saya khawatirkan itu iya, Bib. Sebetulnya kebebasan kampus itu sudah lama ada. Sekarang di SK-kan dan bolehkan oleh MK. Jadi jangan-jangan ini hanya dibikin mainan, sibuk sedang bikin main, tapi beliau melenggang terus. Nggak bisa, Prof. Nggak bisa main-main buat mainan. Kalau yang apa namanya elit-elit mungkin bisa dibuat mainan, tapi kalau anak-anak kampus tuh nggak bisa. Apalagi kemarin aja BEM-nya nggak bunyi kok, katanya dapat bulanan. Apalagi UI, wah itu udah punya merek itu, nggak akan tuh main-main. Saya ngeliat ngikutin. Iya bagaimana UI rektornya aja ikut, ya komisaris atau apa di perusahaan yang nggak apa-apa rektornya, tapi kan di bawahnya kan luar biasa, Bro. Ini jangan-jangan Adi Armando ini yang mendesain dah. Karena belakangan ini banyak betul dia berhadapan dengan rezim ini, Adi gitu Armando ini. Ya statement-statementnya. Iya. Mudah-mudahan aja sudah kembali ke jalan yang benar. Ya dia baru, kalau yang lain Abu Jande yang sebagainya itu masih nggak tetap. Iya. Ya begitulah, Bib. Barangkali hari demi hari, minggu demi minggu, dari bulan ke bulan, kita masih berbisik terus, Bro. Ya, karena gemerci air, bersinggungan daun dia berbisik, angin sepoi-sepoi. Kalau tengah hari panas, itu membawa ngantuk. Jadi barangkali supaya netizen tidak ngantuk, kita sudah simpulkan saja di dalam hal ini. Kreativitas dalam berpolitik transaksional melahirkan koalisi. Ya, satu. Yang kedua, kalau berselisih untuk sependapat dan mereka tidak siap melahirkan pasangan, maka koalisi perubahan berhadapan dengan tong kosong. Kalau kotak kosong. Ya. Dan itu nggak mungkin. Ya kita lihatlah. Nah, belum ada presidennya. Nah untuk itu marilah kita lihat hari-hari mendatang. Karena apa? Sekarang September baru mau masuk. Jadi masih ada 1 bulan lebih, 2 minggu atau seminggu lagi untuk penetapan capres oleh KPU. Prof, ngomong-ngomong nggak capek, Prof? Kita bisik-bisik sampai tiap hari? Ya gimana? Yang jelas begini, rasa cinta tanah air ini itu membuat metabolisme adrenalin naik. Ada muncul berita ini, muncul berita semua. Kadang-kadang tidur pun enggak, karena pengen dengar apa yang dianukan oleh Uber, apa yang oleh Akbar Faisal, apa cerita daripada Rocky Gerung, kemudian komentarnya dan marahnya Faisal Basri, belum lagi Abraham Samad. Nah, baru ya belakang ini Abraham Samad ini Riza Ramli. Terus Novel Baswedan bikin juga podcast. Ada Novel Baswedan.
ada podcastnya juga tentang KPK, tentang segala macam apa. Novel. Iya. Ya, itu kan penyidik Ya, senior. dia buka tentang masalah, dia buka tahu tuh di podcastnya dia tuh. Dan itu salah satu proses pendidikan politik ya ke depan. Tapi ada hikmahnya, Prof ya. Jadi kalau kita lihat-lihat ya, selama ini gonjang-ganjing ini, bisik-bisik ini menjadi satu proses pembelajaran yang sangat luar biasa, Prof. Buat masyarakat, buat rakyat. Ya. Bahwa menjadi begitu perhatian yang luar biasa di Pilpres 2024. Iyalah. Nah, ada apa? Nah, itu karena 2024-nya adalah kata kunci, katanya sih Allah alam. Betul nggak sih, Prof? 2004-nya puncak keberhasilan. Mungkin dibahas sedikit, Prof, biar sebelum kita tutup. Ya, 2004 ini adalah di mana kebangkitan itu datang dari timur. Nggak, sebelum itu kalau kita lihat nih, Prof ya, saya tadi dari awal-awal kita podcast kita membicarakan tentang Pilpres 2004, sebetulnya bagus, Prof, karena tidak ada petahana gitu. Kita berpikir tidak ada petahana sehingga kontestasi ini menarik. Iya, tapi petahana tidak ada, tapi yang mau jadi petahana itu dia cawe-cawe. Ini bukan jadi petahana, yang jadi saatnya petahana. Yang saatnya petahana yang bercawe ria kan. Kalau dia tidak cawe-cawe, bagus betul 2024 ini. Itu. Tadi dan kemudian sebagaimana yang pandangan-pandangan pakar internasional akan ada perubahan 2024 dan akan datang perbaikan dunia itu dari timur, dari Indonesia. Mudah-mudahan 2024 ini menjadi proses penunjuk politik yang luar biasa, Prof ya. Ya, insya Allah kita doakan kita sukses dan selamat menyelenggarakan pemilu, mendapat pemimpin yang dikehendaki oleh rakyat, Prof ya. Baiklah, bisik-bisik politik kenegaraan dengan Prof Abbas Toha. Semoga netizen tidak bosan ya berikan saran dan kritiknya, sehingga kami juga butuh ya untuk proses pembelajaran. Niat kami tidak lain hanyalah bagaimana mencerdaskan perpolitikan nasional ya, sehingga kita mendapatkan satu pemimpin yang betul-betul dikenal oleh rakyat ya. Gitu, Prof ya. Ya, betul. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.